Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga statistika ini, kita akan membahas materi tentang persamaan regresi. Secara sederhana, regresi adalah persamaan matematis yang kita gunakan untuk meramalkan nilai suatu variabel dependen berdasarkan variabel lain, independen. Tujuan utama dari regresi ini adalah menemukan satu garis lurus paling presis yang bisa mewakili seluruh sebaran titik data historis yang kita miliki. Langkah paling pertama sebelum mulai menghitung adalah menentukan variabel. Di regresi ini ada dua variabel utama. Yang pertama itu variabel X, input atau historis. Ini adalah variabel bebas. Anggap saja ini tuh sebagai penyebab atau modal awal yang nilainya biasanya sudah ada atau bisa kita tentukan sendiri. Yang kedua adalah variabel Y. Ini adalah variabel tak bebas. Ini adalah akibat atau nilai target yang ingin kita ramalkan atau prediksi. Nilai Y ini sangat bergantung pada nilai X. Contoh kasusnya itu biaya promosi terhadap keuntungan. Biaya promosinya itu adalah X karena itu modal yang dikeluarkan oleh perusahaan, sedangkan keuntungan adalah Y. Karena itu adalah target hasil yang ingin diprediksi oleh perusahaan berdasarkan seberapa besar promosi yang dilakukan. Setelah tahu X dan Y, kita harus menyusun anatomi garis regresinya, yaitu Y sama dengan A tambah B dikali X. Dalam persamaan ini, A itu adalah intercept atau konstanta. Ini adalah nilai dasar Y jika X-nya 0. Secara grafik, ini adalah titik di mana garis regresi memotong sumbu tegak Y. Yang kedua adalah B, gradient atau slope. Ini adalah tingkat kemiringan garis. Nilai B ini yang menentukan seberapa besar Y akan berubah setiap kali X berubah menjadi 1 unit. Nah, penting bagi kalian untuk memahami yang namanya arah kalkulasi. Arah ini tuh yang akan menentukan rumus mana yang akan kalian pakai. Jika kita mau memprediksi Y berdasarkan data X, kita gunakan persamaan Y sama dengan A ditambah B dikali X. Namun jika dibalik kita ingin memprediksi X berdasarkan data Y, maka rumusnya ikut berubah menjadi X sama dengan A ditambah B dikali Y. Jangan sampai tertukar arahnya karena pembagi rumusnya nanti akan berbeda. Untuk menghitung persamaan regresi sederhana secara manual, kita menggunakan arsitektur algoritma yang terdiri dari 3 langkah berurutan. Yang pertama, kita harus menyiapkan tabel kuadrat minimum. Dari tabel ini, kita menjumlahkan seluruh data historis untuk mencari nilai sigma total, yaitu sigma X, sigma Y, sigma X kali Y, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Di tahap kedua ini, kita mencari nilai gradien B terlebih dahulu. Kenapa B dulu? Karena kita membutuhkan hasil dari B tersebut buat ngitung nilai si intercept atau A pada tahap selanjutnya. Jadi urutannya itu hitung B dulu pakai rumus ini. Nanti yang kedua itu baru hitung yang A pakai rumus yang ini. Hasil yang didapatkan itu B itu 1483, sedangkan A itu 1259. Setelah nilai A dan B didapatkan, kita rakit menjadi persamaan final. Misalnya kita dapat A itu 1259 dan B itu 1483. Persamaannya itu jadi Y sama dengan A ditambah B dikali X. Jadi Y sama dengan 1259 ditambah 1483 dikali X. Nah, di sini jika kita ingin memprediksi keuntungan saat biaya promosi X yang dikeluarkan adalah 10 juta, tinggal kita masukkan 10 itu ke X tersebut. Jadi di sini didapatkan estimasinya itu 16.089.000. Satu hal terakhir yang perlu kalian ingat, dalam ilmu pendugaan regresi, mesin prediksi yang kita buat tidak akan pernah 100% sempurna. Pasti akan selalu ada deviasi atau penyimpangan, kesalahan prediksi antara garis ramalan dengan data aktualnya. Oleh karena itu, tingkat penyimpangan ini wajib kita ukur menggunakan rumus standard error of the estimate, seperti yang ada di PPT. Untuk menghitung deviasi ini, kalian tuh tinggal menggunakan nilai A, B, serta nilai agregasi sigma Y kuadrat, sigma Y, dan sigma X dikali Y, yang sudah kalian dapatkan dari tabel step 1 sebelumnya.
Lalu untuk ACT kalian itu bakal dikasih data pengaruh lama belajar terhadap nilai ujian. Di sini ada 5 siswa. Yang pertama kalian kerjain tuh, kalian harus tentuin mana variabel bebas dan mana variabel tak bebasnya. Terus kalian bikin tabel agregasi data kayak di step 1 tadi. Lalu kalian cari konstanta A sama gradien B. Lalu susun persamaan garis regresinya pakai rumus ini. Yang ketiga, hitung estimasi nilai ujian. X-nya itu dimasukin selama 5 jam. Habis itu kalian hitung kesalahan regresinya itu berapa. Nah, ini kalian kerjakan dengan tulis tangan, dikumpulkannya PDF, format filenya, nama filenya itu ini. Lalu untuk LA-nya, kalian itu bikin program, outputnya itu kurang lebih kayak gini. Nah, data yang kalian masukin itu pakai data yang di ACT ini. Gitu, jangan lupa pakai format LA, cover, listing logika sama output. Nama filenya itu ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.